Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2025 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Mari kita bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Dan mari kita isi hari ini dengan melakukan hal-hal yang berguna, sehingga waktu yang ada tidak terbuang dengan sia-sia. Ingatlah bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau menerima firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kalimat yang bernada humor yang berbunyi, kalau semuanya saya kerjakan hari ini, besok pagi saya mengerjakan apa? Kalimat yang lain berbunyi, semua pekerjaan yang berat terasa ringan bila tidak dikerjakan. Tentu saja, kata-kata itu bersifat candaan yang tidak serius. Apa yang bisa kita katakan tentang kata-kata itu? Kita bisa mengatakan bahwa kata-kata itu diucapkan oleh orang yang malas, yang tidak mau segera berbuat, atau melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Tuhan hari ini yang kita renungkan berkata, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ini dapat kita baca dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10a. Dalam Alkitab terjemahan baru yang pertama, ayat itu berbunyi, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa orang dianjurkan untuk aktif bekerja dan tidak bermalas-malasan. Jika orang memang rajin bekerja, ia selalu dapat menemukan sesuatu untuk dikerjakan. Namun, jika seseorang malas, sekalipun ada banyak tugas menanti, ia tidak akan segera melakukannya. Ada beberapa pesan terkait dengan nasihat ini. Pertama, orang harus sadar betapa pentingnya waktu anugerah Tuhan. Ia tidak boleh disia-siakan. Berbeda dengan berkat Tuhan yang lain seperti uang misalnya. Jika kita tidak memakainya sekarang, uang itu bisa kita simpan untuk kita gunakan besok. Namun tidak demikian dengan waktu. Ia terus berjalan, entah kita gunakan atau kita sia-siakan. Dan pada saatnya waktu kita akan habis. Ada orang yang dapat menggunakan waktu dengan bijaksana sehingga hidupnya bermakna. Namun ada juga orang yang sekalipun memiliki banyak waktu, namun ia tidak menghasilkan apa-apa. Kedua, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita harus terus berkarya dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tidak semua yang kita lakukan harus menghasilkan uang. Namun apapun yang kita kerjakan pasti berguna. Selain kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita juga dapat mengisi waktu kita untuk hal-hal yang tidak selalu menghasilkan uang, namun pasti bermanfaat bagi hidup kita. Kita dapat membersihkan dan menata rumah kita. Kita singkirkan dan buang barang-barang yang memang sudah tidak terpakai atau yang sudah rusak. Kita dapat mengembangkan hobi seperti berkebun, menyulam, menjahit, berolahraga, dan sebagainya. Semua ini merupakan hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Ketiga, firman ini juga memberi pesan agar kita tidak malas dan suka menunda pekerjaan yang bisa kita lakukan sekarang. Banyak orang merasa terburu-buru menyelesaikan tugas bukan karena padatnya kegiatan, tetapi karena ia suka menunda untuk mengerjakannya,
sampai waktu hampir habis. Jelas, apa yang dikerjakan dengan terburu-buru akan kurang berkualitas. Dan hal ini merugikan tidak hanya bagi orang lain, namun juga dan terutama bagi diri sendiri sebenarnya. Keempat, kita dinasihati untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan atau sembarangan. Firman Tuhan menegaskan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Itu berarti dengan sungguh-sungguh, serius, tidak sekedarnya. Orang yang bekerja asal-asalan bisa dipastikan hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan sesuatu yang dikerjakan dengan sekuat tenaga. Ini berlaku untuk pekerjaan apapun. Pada akhirnya, marilah kita tanggapi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya sekedar kita dengar dan kita mengerti. Tanpa kesediaan untuk menanggapi firman Tuhan ini dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, firman ini kurang bermanfaat dan hidup kita tidak akan bertambah baik. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.